Orientasi pada masalah. Perhatikanlah ilustrasi berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat peristiwa kimia yang terjadi dengan kecepatan berbeda. Ada yang berlangsung sangat cepat seperti petasan meledak, ada yang lambat seperti fermentasi tempe, dan ada pula yang sangat lambat seperti perkaratan pisau. Perbedaan kecepatan reaksi ini dipelajari dalam materi laju reaksi. Apa sih laju reaksi itu? Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaksi atau hasil reaksi per satuan waktu. Maka dapat dikatakan bahwa reaksi cepat perubahan terjadi dalam waktu singkat, sedangkan reaksi lambat perubahan membutuhkan waktu yang lama. Sama seperti ilustrasi sebelumnya, petasan meledak dalam hitungan detik, maka laju reaksi sangat cepat. Fermentasi tempe memerlukan waktu 1-2 hari, maka laju reaksi lambat. Perkaratan pisau berlangsung berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, laju reaksi sangat lambat. Bagaimana dengan teori tumbukan? Partikel-partikel yang bereaksi selalu bergerak ke segala arah dan sangat memungkinkan untuk bertumbukan satu sama lain, baik dengan molekul yang sama atau dengan molekul yang berbeda. Tumbukan tersebut dapat memutuskan ikatan dalam molekul bereaksi, kemudian menghasilkan molekul baru berupa produk. Semakin banyak terjadi tumbukan, maka reaksi akan berlangsung semakin cepat. Apakah setiap tumbukan dapat menyebabkan berlangsungnya reaksi kimia? Jawabannya tidak. Tidak semua tumbukan yang terjadi antar partikel dapat menghasilkan reaksi kimia atau energi kimia. Tumbukan yang dapat menghasilkan reaksi kimia hanyalah tumbukan yang efektif. Tumbukan efektif merupakan tumbukan partikel yang memiliki energi cukup untuk memutuskan ikatan serta memiliki arah yang tepat saat bertumbukan. Dari ketiga ilustrasi molekul yang bertumbukan, yang merupakan tumbukan efektif adalah ilustrasi ketiga, karena pada ilustrasi ketiga, molekul yang bertumbukan berbeda dan keduanya memiliki energi yang cukup yang disebut sebagai energi aktivasi untuk dapat menghasilkan reaksi kimia. Seperti ilustrasi pada petasan, banyak partikel bereaksi dalam kondisi panas sehingga tumbukan sangat sering dan efektif, maka reaksi sangat cepat. Fermentasi tempe, reaksi dibantu oleh enzim dari jamur sehingga tumbukan menjadi lebih terarah. Oleh karena itu, reaksi dapat terjadi walau lambat. Perkaratan pisau, tumbukan antara besi, oksigen, dan air jarang terjadi sehingga reaksi berlangsung lambat. Selanjutnya mengenai energi aktivasi dijelaskan melalui animasi berikut. Model tumbukan antar partikel dapat digambarkan sebagai bola yang menggelinding dari lekukan suatu bukit menuju lereng bukit. Diperlukan energi supaya bola menggelinding mencapai puncak lekukan atau keadaan transisi. Setelah mencapai keadaan transisi, bola masih memerlukan energi untuk terlepas dari puncak lekukan tersebut, kemudian menggelinding ke lereng bukit. Jika energi tidak cukup, maka bola akan kembali ke lekukan sebelumnya. Besarnya energi yang diperlukan untuk mendorong bola agar sampai ke puncak dapat disebut sebagai energi aktivasi. Tiap reaksi memiliki energi aktivasi yang berbeda. Jika energi aktivasi suatu reaksi rendah, maka reaksi tersebut akan semakin mudah terjadi. Melalui teori tumbukan dan energi aktivasi, kita dapat menjelaskan pengaruh besarnya konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan adanya katalis terhadap besar atau kecilnya laju reaksi. Sama halnya dengan ilustrasi petasan di mana memerlukan energi awal berupa panas atau percikan api untuk melampaui energi aktivasi. Setelah itu, reaksi berlangsung sangat cepat. Sedangkan fermentasi pada tempe menggunakan enzim sebagai katalis yang menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi dapat berlangsung pada suhu kamar. Sedangkan pada perkaratan pisau, energi aktivasinya relatif tinggi, sehingga tanpa air atau zat lain, reaksi berjalan sangat lambat.
Dari contoh petasan, fermentasi tempe, dan perkataan pisau, dapat disimpulkan bahwa setiap reaksi kimia memiliki laju yang berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh frekuensi tumbukan, partikel, dan energi aktivasi yang harus dilampaui. Pertemuan kedua, perhatikanlah beberapa ilustrasi di atas, dan jawab pertanyaan berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering memanfaatkan reaksi kimia tanpa menyadarinya. Proses pembuatan acar, penyimpanan bahan makanan, dan asinan Betawi merupakan contoh penerapan konsep laju reaksi yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Dalam konsep laju reaksi, proses yang cepat menunjukkan laju reaksi tinggi, proses yang lambat menunjukkan laju reaksi rendah. Contohnya, pembuatan acar dan asinan Betawi yang berlangsung dalam waktu tertentu, maka laju reaksi sedang. Membusukkan bahan makanan diperlambat melalui penyimpanan makanan, maka laju reaksinya diperkecil. Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis. Konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi suatu zat, partikel penyusun zat tersebut akan semakin banyak, mengakibatkan tumbukan lebih sering terjadi dan reaksi kimia cepat terjadi. Pada suhu, semakin tinggi suhu, maka energi yang dimiliki oleh suatu zat akan semakin besar dan mengakibatkan gerak partikel semakin cepat dan semakin mudah untuk bertumbukan. Kemudian pada luas permukaan, semakin luas permukaan benda yang dapat bersentuhan dengan partikel zat, reaksi mengakibatkan laju reaksi berlangsung semakin cepat. Kemudian pada katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi tanpa ikut bereaksi. Berdasarkan ilustrasi sebelumnya, asinan Betawi dan acar memiliki faktor yang berhubungan dengan konsentrasi, di mana asinan Betawi menggunakan larutan garam dan gula pekat, maka reaksi osmosis dan fermentasi berlangsung lebih efektif. Sedangkan acar menggunakan cuka dengan konsentrasi tertentu untuk mempercepat proses laju reaksi. Kemudian suhu, penyimpanan bahan makanan di lemari es menurunkan suhu sehingga tumbukan partikel berkurang, maka reaksi pembusukan berjalan dengan lambat. Proses pengeceran lebih cepat pada suhu ruang dibandingkan suhu dingin. Kemudian luas permukaan, semakin luas permukaan zat, semakin besar pula peluang tumbukan. Seperti reaksi dengan larutan cuka atau garam berlangsung lebih cepat pada pembuatan acar. Kemudian pada katalis, garam, gula, dan asam dalam acar dan asinan Betawi beberapa sebagai penghambat pertumbuhan mikroorganisme sehingga memperlambat reaksi pembusukan. Kesimpulannya, melalui contoh acar, penyimpanan bahan makanan, dan asinan Betawi, kita dapat memahami bahwa laju reaksi dapat diatur dengan menggunakan kondisi reaksi. Konsep laju reaksi dan teori tumbukan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengolahan dan pengawetan makanan. Created using Powtoon.